Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai panduan cara optimasi image SEO. Tertarik? Yuk, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas mengenai panduan lengkap cara optimasi image untuk SEO. Nah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita ngebahas apa itu image SEO ya. Buat teman-teman yang udah lama bergelut di dunia SEO, tentu aja paham lah ya. Image SEO itu adalah teknik untuk mengoptimasi gambar untuk mesin pencari. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, gambar atau image kalau kita optimasi dengan SEO itu bisa berdampak positif banget ya. Gambar teman-teman itu bisa muncul di berbagai produk Google. Nah, produk apa aja? Yang pertama tentu aja Google Search atau Google Telusur. Artinya, image teman-teman itu bisa muncul pada pencarian Google langsung. Yang kedua, image teman-teman juga kalau teman-teman optimasi dengan baik, image-nya itu bisa muncul di Google Image. Jadi nggak hanya di Google Search, di Google Image juga bisa muncul. Bahkan bisa dalam bentuk produk yang bisa langsung dibeli. Nah, menarik banget kan? Optimasi image SEO. Nah, selain itu, teman-teman, produk teman-teman juga bisa muncul di Google Discover. Nah, kalau produk teman-teman ini muncul di Google Discover, tentu aja bisa mendapatkan kunjungan yang banyak banget. Nah, oke, itu adalah image SEO ya. Oh ya, dan terakhir itu pada update terbaru, website teman-teman itu bahkan bisa muncul di YouTube, di pencarian YouTube. Nah, jadi kondisinya seperti ini ya. Harus dijelasin dulu ya, biar nggak salah paham. Artinya, produk teman-teman itu kalau memang pada hasil pencarian YouTube itu kurang memenuhi atau nggak ada pencarian yang sesuai, maka YouTube bisa memunculkan website teman-teman. Nah, misalnya website teman-teman itu ngebahas suatu tema yang nggak biasa gitu ya. Begitu orang-orang cari di YouTube, ternyata nggak ada video yang ngebahas hal tersebut. Maka website teman-teman itu bisa dimunculkan oleh YouTube. Nah, itu merupakan update terbaru dari YouTube. Oke, itu ya. Jadi paling tidak ada 4 tempat di mana image teman-teman itu bisa muncul dan bisa mendapatkan visitor atau kunjungan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih perlu optimasi image SEO? Nah, buat apa kita mengoptimasinya? Buat teman-teman yang mungkin berpengalaman, tentu udah tahu ya apa itu pengenalan citra atau image recognition. Saat ini, teknologi pengenalan citra dari Google dan mesin pencarian yang lain itu udah cukup tinggi lah ya. Bahkan di HP teman-teman masing-masing itu kan udah bisa mengenali wajah. Nah, sekarang pertanyaannya, perlukah kita melakukan image SEO untuk membantu mesin pencari mengenali image yang kita upload? Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa Google itu pengenalan citranya udah keren banget dan bahkan teman-teman bisa mencoba di Google Cloud Vision API. Jadi bisa dicoba gitu ya. Seperti apa teknologi pengenalan citra dari Google. Nah, ini contohnya. Saya coba ambil random gambar kucing, kemudian saya upload. Nah, seperti yang teman-teman lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan sih ya. Tapi di sini bisa teman-teman lihat itu ternyata Google mampu mengenalinya. Ini adalah gambar kucing. Dan bahkan Google juga bisa mengenali gambar jam tangan yang juga ada dalam gambar yang sama ya. Jadi ada gambar jam tangan dan ada gambar kucing. Google mampu mengenali kedua jenis benda ini. Nah, keren banget kan? Kemudian, saya mencoba memasukkan gambar kedua. Nah, ini dia. Ada gambar kucing dan ada gambar anjing. Nah, sayangnya tapi ketika gambar kedua ini diupload, itu ternyata Google hanya mengenali gambar kucingnya saja. Nah, gambar anjingnya itu tidak dikenali. Tapi Google bisa mengenali bahwa itu adalah gambar binatang. Tapi nggak tahu jenis binatangnya apa gitu. Nah, ini mungkin masalahnya ada pada warna anjingnya ya. Warna anjingnya itu sama dengan warna latar belakangnya. Sama-sama hitam. Jadi mungkin gara-gara itu Google tidak sanggup mengenalinya.
itu adalah kondisi pengenalan citra yang sekarang, teknologi terbaru dari Google. Ternyata udah kita coba gitu ya, teman-teman juga bisa coba, silakan ketik aja di Google, Google Cloud Vision API. Nah, di situ bisa teman-teman coba pengenalan citranya ya. Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan teknologi pengenalan citra itu belum sempurna. Artinya ada beberapa gambar yang tidak bisa dikenali oleh Google. Oleh karena itu, kita perlu melakukan optimasi image SEO. Jadi membantu Google untuk mengenali gambar yang kita upload. Tapi satu hal yang pasti yang saat ini masih jauh dari kemampuan Google ya. Google itu hanya bisa mengenali kontennya tanpa bisa mengenali konteks. Nah, itu masalahnya. Bahkan ketika teknologi pengenalan citra ini udah tinggi banget, bahkan bisa mengenali berbagai macam benda, tapi yang tidak bisa dikenali itu adalah konteksnya. Nah, coba teman-teman pandang gambar ini ya. Ini kan gambar kucing sama anjing. Tapi Google nggak bisa mengenali kucingnya lagi ngapain gitu. Itu kan konteks ya. Konteks dari gambar yang saya upload ini. Nah, ini yang akan jadi masalah dan memang Google perlu sekali bantuan kita untuk mengoptimasi image agar bisa lebih dipahami oleh Google. Nah, bahkan hal ini dipertegas ya dalam podcast Search of the Record yang terjadi pada tanggal 11 November tahun 2021. Google mengatakan bahwa Google saat ini sangat membutuhkan atribut dan teks di sekitar gambar untuk memahami gambar tersebut. Artinya kalau teman-teman tidak menambahkan atribut ALT misalnya pada gambar teman-teman, maka Google akan sangat kesusahan untuk mengenali gambar tersebut. Terlebih lagi untuk mengetahui konteks dari gambar tersebut. Jadi kesimpulannya, optimasi image SEO itu masih sangat diperlukan. Bahkan wajib teman-teman lakukan kalau teman-teman pengen image-nya itu bisa mendatangkan kunjungan. Oke, terjawab ya. Apakah masih perlu optimasi image SEO? Kita lanjut bahasannya, yaitu persiapan optimasi image SEO. Nah, John Mueller dalam acara Search Central Lightning Talk itu menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa persiapan yang harus teman-teman lakukan sebelum melakukan optimasi image SEO. Jadi John Mueller itu menyiapkan beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama itu, apakah pengguna website teman-teman itu menelusuri konten teman-teman secara visual? Yang kedua, bagaimana cara mereka menelusuri konten teman-teman? Nah, kemudian, apakah pratinjau konten teman-teman sudah cukup menarik bagi mereka? Nah, teman-teman kan udah tahu ya, konten teman-teman itu tentang apa. Maka, siapkan image yang menarik yang terkait dengan konten teman-teman. Jangan sampai image-nya ke barat, kontennya ke timur gitu ya. Nggak nyambung. Itu bahkan bisa mengecewakan para pengunjung teman-teman. Yang terakhir itu, apakah konten teman-teman memiliki gambar yang sangat relevan bagi mereka? Nah, ini perlu dilakukan testing ya. Nah, setidaknya 4 pertanyaan ini bisa teman-teman pikirin dulu sebelum teman-teman melakukan optimasi image SEO. Oke ya, itu persiapannya. Kita langsung lanjut kepada optimasinya. Nah, di awal di thumbnailnya dijelasin ada 16 cara optimasi ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman harap bersabar karena video ini bakal panjang banget ngebahas 16 cara optimasi. Oke, kita lanjut ya. Cara optimasi image SEO yang pertama. Nah, ini yang paling penting ya. Pilihlah image yang tepat. Image yang tepat itu seperti apa? Yang pertama-tama teman-teman harus mengusahakan bahwa image teman-teman itu harus orisinal. Jangan sampai image teman-teman itu mencomot-comot image orang lain gitu ya. Nah, sebisa mungkin usahakan image orisinal, teman-teman foto sendiri. Karena kalau teman-teman bisa menghadirkan image yang orisinal, maka seluruh konten teman-teman juga akan terangkat oleh orisinalitas dari image teman-teman. Yang kedua, tentu aja yang paling penting itu adalah relevan. Jangan sampai image-nya orisinal, tapi tidak relevan. Itu juga aneh banget gitu ya. Ngapain di upload image gitu kan kalau memang tidak relevan. Yang ketiga, itu harus memiliki nilai tambah. Artinya, dengan memasukkan image tersebut, ada nilai tambah untuk konten teman-teman. Bahkan, gara-gara image, itu konten teman-teman bisa di-share oleh banyak orang. Nah, itu kalau bisa ya. Jadi, image-nya itu sangat bermanfaat buat orang-orang, sampai orang-orang berniat untuk nge-share image dari teman-teman. Nah, selanjutnya, ini kalau bisa itu hindari foto stok. Karena memang foto stok itu banyak banget yang menggunakan. Akhirnya nanti
konten teman-teman itu dikira konten orang lain gitu ya, karena fotonya sama. Nah, apalagi kalau teman-teman nggak melakukan apapun. Kalaupun teman-teman terpaksa menggunakan foto stok, maka lakukanlah modifikasi khusus untuk brand teman-teman. Jadi jadikan foto stok tersebut memang unik khusus dari brand teman-teman. Nah, yang terakhir, teman-teman juga bisa menghadirkan gambar berupa grafik ya. Grafik biasanya ini lebih mudah diproduksi, nggak perlu foto sendiri gitu ya. Bisa dikerjakan langsung di aplikasinya, semisal Corel atau Adobe Illustrator atau bahkan GIMP. Nah, itu bisa dibuat sendiri. Oke, itu ya beberapa catatan untuk optimasi yang pertama, yaitu pilih image yang tepat, yang relevan, yang memberi nilai tambah buat konten teman-teman. Oke, kita lanjut ke cara optimasi yang kedua, yaitu berikan konteks pada gambar. Nah, ini udah kita sebutin sebelumnya ya. Jadi Google itu sangat perlu bantuan kita untuk memahami konteks dari gambar tersebut. Google dapat memahami konten gambar pakai algoritmanya ya. Nah, tapi Google perlu teks di sekitar gambar untuk memahami konteks. Nah, teks di sekitar gambar itu maksudnya apa? Yang pertama itu adalah tentu aja judul gambar, caption. Teman-teman harus isi captionnya. Nah, di mana ngisi captionnya? Nah, itu tergantung dengan website yang teman-teman buat gitu ya. Bisa dimasukin langsung ke situ, atau kalau teman-teman pakai CMS seperti WordPress, itu udah disediain ya. Nanti kita lihat contohnya. Yang kedua itu adalah nama file. Ini paling jarang dilakukan ya. Sebisa mungkin nama file teman-teman itu sudah ditentukan. Bisa jadi sama dengan kata kunci misalnya ya. Yang jelas jangan dibiarin secara default. Biasanya kalau image itu pakai nama default atau nama filenya secara default, itu nggak bisa dibaca itu kan. Bisa angka-angka, bisa huruf-huruf random gitu kan. Jadi nggak bisa dibaca nama filenya. Nah, sebisa mungkin teman-teman ganti dengan kata kunci ataupun yang lain yang lebih menjelaskan mengenai konteks dari gambar tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah tentu aja deskripsi dari gambarnya. Walaupun kadang deskripsi gambar ini tidak muncul ya, tapi teman-teman tetap perlu memberikan deskripsi gambar. Jadi, kalau teman-teman ingin mengoptimasi gambar, memang banyak kerjaannya ya. Jadi, perlu captionnya, nama filenya diubah, deskripsinya juga diisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah teks di sekitar gambar. Itu bisa berupa heading atau bahkan paragrafnya. Jadi ada paragraf di sekitar gambar itu disesuaikan agar bisa relevan dengan gambarnya. Bisa gambar yang disesuaikan atau paragrafnya yang disesuaikan. Terserah teman-teman aja. Nah, dan teks-teks yang lain ya. Bisa saja banyak teks yang lain, teman-teman tinggal sesuaiin aja konteksnya. Nah, ini contoh dari konteks ya. Kalau teman-teman lihat apa yang tergambar di sini, kalau kita bicara tentang keindahan, ini mungkin teman-teman akan mengira bahwa gambar ini adalah lukisan ya, lukisan yang sangat indah gitu ya. Kalau kontennya bicara tentang keindahan. Nah, coba bayangin kalau ternyata kontennya itu bicara tentang limbah. Nah, tentu akan berubah ya. Bisa jadi gambar ini adalah gambar limbah gitu. Nah, itu adalah konteks dari gambar. Nah, bisa jadi ini lukisan yang indah atau gambar limbah yang harus kita perangi gitu. Nah, jadi jauh banget perbedaannya ya. Oke, kita lanjut ke optimasi berikutnya. Optimasi berikutnya itu adalah atribut ALT pada image. Nah, buat teman-teman yang sering ngotak-atik HTML tentu tahu. Oke, atribut ALT pada image itu maksudnya adalah alternate tag. Nah, jadi apa itu? Alternate text itu adalah teks alternatif yang akan ditampilkan jika gambar tidak dapat dimunculkan oleh browser. Nah, kok bisa ya sebuah gambar itu tidak dapat dimunculkan oleh browser? Nah, gara-gara apa? Nah, alasannya bisa beberapa macam. Misalnya koneksi yang lambat. Artinya browsernya udah berusaha untuk meload gambar tersebut, tapi gara-gara koneksi pada saat itu lambat banget, maka gambar tidak berhasil ditampilkan. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi teman-teman ketika membuat elemen HTML-nya, teman-teman salah memasukkan atribut SCR-nya. Salah alamatnya gitu ya. Jadi gambarnya nggak bisa di-load. Bisa jadi juga pembaca dari website teman-teman itu menggunakan mode screen reader. Jadi nggak mungkin bisa gitu ya. Tentu aja screen reader itu hanya membaca teks. Oleh karena itu, alternate text inilah yang akan dibaca oleh screen reader-nya. Teknik optimasi image yang ketiga ini merupakan menurut saya hal yang penting banget ya.
Artinya nomor 1, 2, 3 itu adalah teknik optimasi yang wajib teman-teman lakukan. Jadi konteksnya harus diberikan dan atribut ALT-nya itu wajib teman-teman isi kalau teman-teman memang ingin mengoptimasi image teman-teman untuk SEO. Karena memang dari dua hal tersebut Google bisa memahami image teman-teman. Yang pertama dari konteksnya, dari berbagai teks yang berada di sekitar image. Yang kedua dari atribut ALT-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum berpengalaman, silakan coba lihat contoh ini ya di bawah. Nah, ini adalah elemen HTML untuk memunculkan image. Nah, di situ ada alternate text. Bisa teman-teman baca, itu atribut yang pertama itu adalah SCR ya, alamat dari file image yang ingin dimunculkan. Yang kedua itu adalah ALT, alternate text. Nah, itu bisa teman-teman isi apapun. Nah, biasanya orang-orang mengisinya dengan keyword. Nah, jadi tergantung image-nya juga ya. Image-nya tentang apa. Nah, teman-teman isi alternate text yang sesuai. Ini contoh kalau teman-teman mengupload di WordPress ya. Di WordPress itu udah disediain kolomnya. Kalau teman-teman upload sesuatu gambar pada galerinya, maka itu disediakan isian alternate text-nya. Tinggal teman-teman isi aja. Nah, kalau saya bisa teman-teman lihat ya. Contohnya mulai dari file name-nya itu disesuaikan, kemudian sampai alternate text. Nah, itu ya, optimasi nomor 3. Kita lanjut ke optimasi nomor 4. Optimasi nomor 4 itu adalah optimasi penempatan gambar. Nah, jadi ternyata kalau teman-teman mau mengoptimasi image SEO, itu juga harus memperhatikan di mana teman-teman menempatkan gambarnya. Optimasi penempatan gambar ini jelas harus dekat dengan teks yang relevan. Nah, itu kembali lagi ke optimasi nomor 2 ya. Antara image-nya menyesuaikan teks atau teks yang menyesuaikan image. Yang jelas, kedua hal ini harus relevan. Nggak boleh gambarnya ke utara, teksnya ke selatan. Jadi gambarnya nggak nyambung. Jangan asal comot gambar hanya agar ada gambar aja gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Gambarnya harus memberikan nilai tambah kepada konten teman-teman. John Mueller dalam acara Search Central Lightning Talk juga menyatakan bahwa tempat gambar yang terpenting itu sebaiknya ada pada bagian atas halaman. Gambar utamanya itu diletakkan paling atas. Nah, ingat ya, itu adalah optimasi penempatan gambar. Ini John Mueller sendiri dari Google yang memberitahukan kepada kita ya. Nah, jadi bukan tebak-tebakan saya gitu atau sekedar ide dari saya, tapi ini langsung dari John Mueller. Kalau teman-teman menggunakan WordPress, itu ada namanya fitur feature image. Jadi bisa teman-teman gunakan dan itu udah gampang banget. Ini contohnya ya. Kalau teman-teman membuat artikel di WordPress, itu ada pada bagian kanannya feature image dan bisa langsung diatur di situ. Tinggal dipencet aja, teman-teman bisa langsung menempatkan gambar teman-teman pada bagian atas. Jadi feature image ini adalah gambar utamanya ya. Oke, lanjut ke optimasi nomor 5. Optimasi nomor 5 itu adalah bicara tentang struktur URL yang baik. Nah, tidak hanya URL untuk artikel teman-teman, tapi URL untuk gambarnya juga harus distrukturkan dengan baik. Google menggunakan URL untuk memahami gambar. Nah, ingat ya, jadi tidak hanya teks aja yang digunakan, tapi URL-nya juga digunakan Google untuk memahami gambarnya. Syaratnya, URL teman-teman itu harus logis. Jangan sampai URL-nya nggak jelas untuk gambarnya gitu ya. Atau bahkan ada karakter-karakter aneh yang tidak dipahami manusia. Walaupun memang misalnya tujuannya agar unik gitu ya, tapi sebisa mungkin URL teman-teman itu bisa dipahami oleh manusia, bisa dibaca URL-nya. Nah, kemudian yang ketiga, itu jangan sampai URL teman-teman itu bisa berubah-ubah. Bulan ini URL gambarnya A, bulan depan URL gambarnya B. Nah, itu kan aneh banget gitu ya, URL-nya berubah-ubah tapi gambarnya sama. Kenapa? Karena gambar, kalau di Google ini ya, gambar itu jarang di-crawl. Nah, jadi konten lebih sering di-crawl ketimbang gambar. Jadi kalau gambar teman-teman itu sering berubah, maka bisa jadi gambar teman-teman itu bahkan tidak masuk dalam indeksnya Google. Yang keempat tentu aja pastikan bahwa gambar teman-teman itu tidak diblokir oleh robot TXT. Nah, ini merupakan contoh yang diberikan langsung di dokumentasi Google. Bagian atas itu adalah contoh yang baik ya. Jadi, misalnya website teman-teman garis miring image, kemudian garis miring nama filenya. Nama filenya itu tentu aja harus bisa dibaca juga gitu ya. Kita udah bahas sebelumnya ya. Jadi, nama file itu penting banget. Nah, contoh kedua itu adalah nama websitenya, image, garis miring plan, garis miring flower, clip art. Nah, contoh yang jelek itu pada bagian bawah ya.
nama filenya aneh. Contoh yang lain itu ada nomor sessionnya gitu ya. Jadi aneh banget. Nah, usahakan untuk menghindari struktur URL yang seperti ini. Lanjut, optimasi berikutnya itu adalah dengan memasukkan skema markup agar Google dan mesin pencari yang lain itu bisa lebih memahami konten teman-teman, terutama konten image-nya ya. Nah, skema markup itu adalah kode yang dapat teman-teman pasang di situs website teman-teman untuk membantu mesin pencari menemukan hasil yang lebih informatif pada website teman-teman. Kalau teman-teman menempatkan skema markup, ini bisa jadi konten teman-teman itu meningkat rasio klik tayangnya, RKT, atau dalam bahasa Inggris itu CTR-nya, click through rate. Nah, kenapa? Karena kalau dengan skema markup ini, bisa jadi konten teman-teman itu mendapat namanya rich result. Jadi tampilannya keren sendiri gitu ya. Kalau di halaman 1 Google itu tampilannya keren. Biasanya ada bintang-bintangnya, atau pada bagian atas dengan tampilan yang lebih mewah daripada tampilan yang lain gitu ya. Jadi akan lebih mencolok. Oleh karena itu, rasio klik tayangnya bisa meningkat. Nah, skema markup itu banyak sekali yang bisa digunakan untuk image, tapi khusus buat Google Image, bukan Google Telusur ya. Khusus buat Google Image itu mendukung 3 skema markup. Yang pertama, skema markup produk, skema markup video, dan skema markup resep. Ketiga skema markup ini ada image-nya ya. Jangan kira skema markup video itu nggak ada image-nya. Ada ya, ada thumbnail-nya. Nah, dengan teman-teman menambahkan skema markup, Google akan lebih mudah memahami image teman-teman. Nah, selanjutnya, khusus untuk skema markup logo, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ikuti ya. Yang pertama, gambar harus berukuran minimal 112 kali 112 pixel untuk logo. Kedua, URL gambar harus dapat dirayapi dan diindeks. Itu jelas banget. Yang ketiga, format file gambar harus didukung oleh Google. Format yang didukung itu ada 6. Ada BMP, ada GIF, ada JPEG, ada PNG, ada WebP, dan ada SVG. Kemudian, pastikan gambar terlihat seperti yang teman-teman inginkan pada latar belakang putih. Nah, jika logo teman-teman itu berwarna putih, maka teman-teman harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Bisa jadi diberi border warna hitam gitu ya. Nah, karena apa? Karena Google akan menampilkannya dengan latar belakang putih. Jadi kalau logo teman-teman nggak kelihatan dengan latar belakang putih, nah itu harus diatasi ya. Entah bagaimana gitu ya. Yang jelas teman-teman bisa mendesainnya sedemikian rupa agar logo itu bisa terlihat jelas di latar belakang putih. Nah, itu skema markup. Optimasi nomor 6. Nah, kita lanjut ke optimasi nomor 7, yaitu selalu mempertimbangkan kecepatan ketika teman-teman melakukan optimasi SEO. Teman-teman harus tahu ya, Google pada tahun ini itu merilis Page Experience sebagai faktor ranking Google. Nah, Page Experience ini bicara mengenai kecepatan website, dan gambar itu adalah hal yang paling memberatkan dalam suatu halaman website ya. Yang bikin lambat biasanya itu gambarnya. Oleh karena itu, teman-teman harus selalu mengoptimasi gambar teman-teman. Ini juga terkait dengan Core Web Vital ya, karena Core Web Vital itu bagian dari Page Experience. Jadi gambar teman-teman itu harus dioptimasi benar-benar. Nah, ini seperti yang saya sebutkan, masalah kecepatan itu yang paling sering muncul. Kemudian teman-teman, nah ketika teman-teman melakukan optimasi image, teman-teman harus sesuaikan, cari keseimbangan di antara kualitas gambar dan ukuran file. Teman-teman jangan memilih satu di antara dua ini ya. Jangan pilih kualitas aja, atau bahkan jangan pilih ukuran file yang kecil banget gitu ya, tidak memperhatikan kualitas. Yang teman-teman harus lakukan itu adalah memadukan keduanya. Kualitasnya tetap baik, tapi ukuran filenya kecil. Nah, bisa nggak seperti itu? Ya bisa gitu ya, kalau teman-teman melakukannya dengan baik. Selanjutnya, sesuaikan dengan audiens ya. Tipe audiensnya ini seperti apa? Apakah perlu gambar dengan resolusi tinggi? Atau justru gambar sederhana aja udah cukup gitu ya? Karena memang tidak perlu detail. Nah, itu sesuai dengan audiens masing-masing. Dan ingat, kalau kita bicara mengenai optimasi kecepatan, baik itu image, teks, atau yang lainnya, teman-teman harus selalu melakukan uji coba sebelum dan setelah melakukan optimasi. Apa perubahannya gitu ya? Bener nggak optimasi image teman-teman ini membuat website teman-teman jauh lebih cepat gitu ya? Atau bahkan bikin lambat gitu ya? Berarti optimasinya salah. Nah, oke. Itu optimasi nomor 7. Nah, selanjutnya, optimasi nomor 8 itu adalah pilih format gambar yang terbaik. Ada banyak format gambar ya, ada 6 tadi udah kita sebutin. Yang pertama PNG, ini performanya baik untuk grafik, tapi biasanya nggak dilakukan atau nggak
nggak menjadi pilihan kalau teman-teman menggunakan foto. Nah, kalau teman-teman menggunakan vektor, grafik gitu ya, logo misalnya, biasanya pakai PNG. Dan PNG itu bisa ada latar belakang transparan. Kok JPG nggak bisa? Nah, kalau JPG biasanya khusus untuk foto-foto berkualitas tinggi, biasanya orang pakai JPG. Yang keempat itu adalah GIF. GIF ini biasanya untuk menampilkan animasi ya, atau juga gambar-gambar yang berupa vektor. GIF juga lumayan kecil ya ukurannya. Tapi kalau saya sendiri lebih memilih PNG daripada GIF. Nah, WebP. WebP ini format baru, tapi memiliki fitur yang keren banget ya. Ukurannya bisa 26% lebih kecil dibanding PNG dan bisa sekitar sampai 34 lebih kecil daripada JPG. 34% lebih kecil dari JPG ya. Ini format baru, mungkin ada beberapa CMS yang belum mendukung, tapi WordPress udah mendukung WebP ya. Kemudian yang terakhir itu adalah SVG. Saya juga menggunakan ya SVG ini untuk logo Projasa Web. Nah, untuk grafik dan logo khusus yang akan dilihat dalam berbagai ukuran. Karena SVG ini kalau digedein gede banget, itu nggak akan pecah gambarnya. Kalau dikecilin kecil banget juga nggak akan pecah, karena memang berupa vektor ya. Nah, jadi bagaimana memilihnya? Ini memilih sesuai dengan audiens teman-teman dan sesuai dengan gambar yang ingin ditampilkan ya. Tidak ada format gambar terbaik di segala kondisi. Artinya teman-teman nggak bisa memilih satu format untuk segala kondisi. Bisa jadi hari ini teman-teman pakai JPG, besok pakai PNG, sesuai dengan gambar yang ingin ditampilkan. Sesuaikan dengan kondisi, tujuan, dan target market. Misalnya teman-teman ingin menampilkan karya fotografi, maka bisa jadi teman-teman pakai JPG. Tapi kalau teman-teman pengen menampilkan logo teman-teman, kemungkinan besar teman-teman pakai PNG. Nah gitu ya. Ingat, nah itu aturannya ya. Kalau teman-teman melakukan optimasi kecepatan, teman-teman harus selalu uji sebelum dan sesudahnya. Karena memang optimasi kecepatan itu kan gampang ya mengujinya. Beda dengan optimasi SEO biasa gitu ya. Optimasi kecepatan itu gampang banget. Tinggal dites aja pakai Google PageSpeed Insight. Nah, selanjutnya optimasi nomor 9. Nah, semoga belum capek ya. Udah panjang banget ini videonya. Kompresi pada gambar. Jadi gambar itu harus dikompresi untuk memperkecil ukurannya. Bukan ukuran panjang lebarnya ya, tapi ukuran filenya. Menurut HTTP Archive, rata-rata 21% dari total berat halaman website itu adalah gambar. Jadi kebayang banget, memang gambar ini sangat memberatkan. Caranya, mengkompresinya, teman-teman bisa pakai software pengolahan gambar langsung gitu. Kalau teman-teman pakai Photoshop, ya gunakan fitur Photoshop. Atau pakai Adobe Illustrator atau pakai Corel Draw, itu gunakan langsung fitur mereka gitu ya. Itu akan sangat membantu kompresi gambar teman-teman. Cara lain, teman-teman juga bisa pakai software online. Ada banyak banget. Ada Tiny PNG, Tiny JPG, I Love IMG, atau Compress JPG, dan lain sebagainya. Cari aja di Google. Banyak banget software online untuk mengkompresi gambar. Tapi kalau itu juga nggak cukup, teman-teman bisa pakai aplikasi khusus laptop atau desktop. Jadi nggak bisa dibuka pakai HP ya. Aplikasinya biasanya itu namanya Cesium, PNG Gauntlet, atau Riot. Saya pakai Riot ya. Nah ingat, ini selalu uji coba gitu ya. Ini akan selalu saya ingatkan. Ini contoh kalau teman-teman pakai Photoshop, nah itu ada Save for Web. Nah, kalau teman-teman klik Save for Web, itu gambarnya yang dihasilkan akan lebih kecil ukuran filenya. Nah, kalau teman-teman pakai Corel, itu ada juga Export for Web. Nah, itu juga gambar yang dihasilkan akan lebih kecil, karena dikompresi langsung oleh pengolahan gambarnya. Nah, oke ya. Jadi ada berbagai jenis, teman-teman silakan coba aja. Uji coba yang mana yang paling bagus hasilnya. Yang kualitasnya tetap tinggi, tapi ukuran filenya kecil. Nah, teman-teman silakan tes. Nah, selanjutnya, optimasi ke-10 itu adalah lazy load. Nah, maksudnya apa? Lazy load itu adalah praktik menunda pemuatan atau inisiasi sumber daya atau objek hingga benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja atau menghemat sumber daya sistem. Biasanya ini dilakukan pada image dan video ya. Kalau teman-teman masuk ke sebuah website, kemudian teman-teman scroll, tiba-tiba gambarnya muncul agak telat, nah itu biasanya pakai lazy load. Nah, memang itu ada plus minusnya ya. Tentu aja bagi pengalaman pengguna itu kurang menyenangkan gitu ya. Di scroll baru tiba setelah 1 atau 2 detik gambarnya muncul gitu ya. Nah, itu pengalaman penggunanya tentu jelek. Tapi kecepatan websitenya itu tinggi banget ya kalau teman-teman melakukan lazy loading terhadap image. Manfaat lazy load itu banyak banget.
Jadi perlu teman-teman terapkan. Salah satunya itu adalah meningkatkan kecepatan. Kemudian meringankan kinerja server. Jadi server teman-teman itu bebannya lebih kecil. Yang ketiga, meningkatkan kinerja browser. Nah, bahkan browsernya juga bebannya lebih kecil ya, gara-gara teman-teman pakai lazy load. Dan yang terakhir itu adalah hemat kuota internet buat pengguna teman-teman ya. Pengguna website teman-teman itu nggak langsung ngedownload semua gambar pada suatu halaman. Mereka hanya ngedownload image yang muncul pada layar HP mereka aja. Nah, jadi kuota internetnya jauh lebih hemat. Nah, untuk menerapkan lazy load itu caranya banyak banget. Ada banyak kode yang bisa teman-teman terapkan. Di GitHub juga banyak banget, tergantung dengan sistem website yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman pakai CMS, WordPress misalnya, itu tinggal pakai plugin aja. Ada banyak banget plugin yang bisa digunakan di WordPress yang berhubungan dengan lazy load. Masalahnya, itu tergantung dengan settingan yang teman-teman terapkan ya. Jadi teman-teman harus uji coba. Nah, selalu uji coba ya. Uji coba setiap plugin tersebut yang mana yang hasilnya lebih oke, lebih baik. Nah, itu yang teman-teman gunakan. Jangan dengarkan kata-kata orang. Teman-teman harus uji coba langsung pada website teman-teman. Kalau uji cobanya positif, maka bisa teman-teman terapin. Tapi walaupun seorang master SEO yang menyarankan, tapi dari hasil uji coba teman-teman itu hasilnya negatif, ya udah, jangan tinggalin gitu ya, ganti yang lain. Nah, optimasi yang ke-11 itu teman-teman terapkan browser caching. Caching itu adalah proses di mana data disimpan dalam cache ya. Nah, cache itu adalah lapisan penyimpanan data berkecepatan tinggi yang menyimpan data secara sementara. Sedangkan cache browser atau browser caching itu adalah proses penyimpanan sementara sumber daya di browser web. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika pengunjung membuka website teman-teman, maka browsernya itu akan mengunduh aset dari website tersebut dan menyimpannya di drive lokal. Maksudnya di drive HP mereka atau di drive komputer mereka gitu ya. Nah, karena asetnya udah disimpan, asetnya itu berupa gambar, file HTML, file JavaScript, dan lain sebagainya. Banyak ya aset itu ya. Nah, karena asetnya itu udah disimpan dalam bentuk cache, maka ketika pengunjung membuka halaman kedua, ketiga, dan keempat, itu jauh lebih cepat. Nah, itulah keunggulan dari browser caching. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan browser caching ini? Nah, caranya gampang. Kalau teman-teman pakai WordPress, tinggal install aja pluginnya, hidupin gitu ya. Dan kemudian jangan lupa dites. Nah, dites, pilih plugin yang paling tepat buat teman-teman. Nah, cara yang kedua atau trik yang ke-12 itu adalah teman-teman gunakan Content Delivery Network atau CDN. CDN ini adalah sekelompok server yang didistribusikan secara geografis yang bekerja sama untuk menyediakan pengiriman konten internet dengan cepat. CDN ini banyak manfaatnya ya. Yang pertama itu mempercepat waktu muat situs website. Artinya website teman-teman bisa jauh lebih cepat kalau teman-teman pakai CDN. Yang kedua itu adalah mengurangi konsumsi bandwidth. Nah jadi kalau teman-teman pakai server yang lebih tinggi, bukan set hosting ya. Jadi misalnya teman-teman pakai VPS misalnya, itu kan bandwidthnya dihitung ya. Kalau bandwidthnya kegedean, itu bisa jadi tagihannya bisa gede banget gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman pakai CDN, bandwidth-nya itu nggak kemakan. Karena bandwidth yang digunakan itu adalah bandwidth pada CDN-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bisa meningkatkan ketersediaan konten. Yang keempat itu adalah meningkatkan keamanan. Jelas saja ya. Kalau teman-teman pakai CDN, minimal teman-teman itu agak lebih aman dari serangan denial of service atau DDoS. Nah, jadi banyak banget manfaat dari CDN ini. Tapi sayangnya CDN ini biasanya yang bagus itu berbayar. Nah, itu dia. Atau teman-teman bisa pakai CDN seperti Cloudflare gitu ya. Tapi kadang Cloudflare ini bisa bermasalah kalau ketemu dengan IndiHome. Tapi tergantung pengalaman masing-masing ya. Ada banyak orang yang bilang bermasalah dengan IndiHome, tapi ada juga yang bilang nggak ada masalah. Yang jelas, kalau teman-teman mau pakai CDN, itu harus diuji coba terlebih dahulu. Karena bisa jadi CDN itu justru memperlambat ya. Saya pernah dulu, waktu nggak ngerti gitu ya, pakai CDN, terus tiba-tiba kok websitenya jadi lebih lambat. Karena apa? Karena memang server CDN-nya itu nggak ada yang di Indonesia gitu. Jadi, menggunakan CDN justru bisa memperlambat website. Nah, jadi harus diuji coba ya. Yang ke-13, ini jangan pernah sematkan teks penting dalam gambar. Ini contohnya ya. Ini contoh di gambar di samping ini ya. Teman-teman menyematkan harga produk teman-teman di gambar. Itu jelek banget. Mesin pencari itu kesulitan membaca
untuk gambar ya. Bisa jadi bahkan tidak terbaca apa yang teman-teman tuliskan pada gambar tersebut. Apalagi ini yang wajib dihindari, wajib betul-betul dihindari, itu adalah memasukkan teks heading pada gambar. Jadi kalau heading H1, H2, H3 sampai H6 misalnya, teman-teman itu lakukan langsung di teksnya, jangan dimasukkan ke dalam gambar. Itu tidak akan terbaca oleh Google bahwa itu adalah heading gitu ya. Jadi efeknya jelek banget. Yang kedua itu adalah hindari membuat menu menggunakan gambar. Jadi menu pada website teman-teman itu wajib dalam bentuk teks. Jangan sampai menunya itu dalam bentuk gambar ya. Aneh banget. Walaupun mungkin kelihatannya keren, indah, menarik gitu ya, tapi itu tidak terbaca oleh mesin pencari. Jadi buat apa gitu ya? Cuma kelihatan indah, tapi tidak ada yang mengunjungi. Itu jelek banget. Yang ketiga juga, alat penerjemah itu tidak berfungsi pada gambar. Google Translate itu kan nggak bisa menerjemahkan gambar gitu ya. Jangan kan menerjemahkan, membaca aja nggak bisa Google Translate ya. Membaca teks pada gambar. Itu adalah tips yang ke-13. Tips ke-14, teman-teman harus menggunakan gambar berkualitas tinggi. Tentu aja ini harus disesuaikan dengan besar filenya. Yang ke-15 itu konten berkualitas tinggi. Walaupun teman-teman udah mengoptimasi gambar teman-teman dengan biaya yang gede banget, dengan optimasi yang udah lengkap banget, tapi kalau konten dari halaman websitenya itu jelek, maka itu akan berpengaruh pada gambarnya juga gitu ya. Konten berkualitas tinggi dapat digunakan Google untuk mengenerate text snip. Nah, jadi teman-teman harus pertimbangkan ya membuat konten berkualitas tinggi. Yang berikutnya itu adalah konten berkualitas tinggi itu juga mempengaruhi ranking Google. Jelas ya. Jelas banget itu mempengaruhi bagaimana Google memilih gambar menjadi ranking 1 gitu ya. Kalau kontennya berkualitas tentu aja gambarnya bisa ranking 1. Yang terakhir, tips ke-16, teman-teman harus pastikan bahwa gambar teman-teman itu bisa diakses di berbagai perangkat. Jangan sampai kalau diakses pakai laptop itu gambarnya kelihatan kecil banget. Tapi diakses pakai HP itu gambarnya gede banget gitu ya. Nah, jadi gambarnya itu harus responsif. Jadi responsif itu gambarnya bisa menyesuaikan ukuran layar. Nah, kalau teman-teman bingung, ini adalah kerjaannya developer ya. Kalau teman-teman bukan web developer, teman-teman bisa tanyain ke bagian developer perusahaan teman-teman. Diskusi di sana gitu ya. Kenapa gambarnya ini nggak responsif. Oke, itu dia ke-16 cara optimasi gambar untuk SEO. Nah, kita sampai kepada simpulan. Simpulannya, image SEO ini masih sangat diperlukan dan penting banget untuk teman-teman lakukan. Kalau bisa ini dijadiin SOP ketika teman-teman mengupload gambar ke website. Selanjutnya, video ini saya ambil materinya dari artikel yang saya tulis sendiri, projasaweb.com/image SEO. Buat teman-teman yang pengen informasi lebih lanjut terkait image SEO, silakan kunjungi website saya di Projasaweb ini. Nah, oke. Mungkin itu aja video atau materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.